Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang medan makna dan analisis komponensial. Sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan seminggu yang lalu, medan makna dan analisis komponensial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi makna. Dalam pembahasan tentang relasi makna disebutkan bahwa antara kata yang satu dengan kata yang lainnya seringkali memiliki hubungan makna atau relasi makna. Oleh karena itu, di antara kata yang satu dengan yang lainnya atau satuan kebahasaan satu yang dengan yang lainnya itu ada yang saling berkaitan atau berhubungan. Tentu teman-teman mahasiswa sudah sering mendengar kata medan makna, medan magnetik atau medan listrik. Medan magnetik atau medan listrik adalah daerah-daerah yang masih mengandung gaya listrik atau gaya magnet. Nah, medan makna juga begitu. Kosakata atau satuan-satuan kebahasaan yang masih dipengaruhi oleh satuan kebahasaan lainnya yang memiliki makna berhubungan. Kalau kita lihat pengertiannya, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Jadi ada satu kata atau satuan kebahasaan tertentu dengan satuan kebahasaan lainnya itu masih berhubungan. Contohnya, ketika kamu bicarakan tentang sekolah, ya pasti ada hubungan dengan guru, siswa, kurikulum, pendidikan. Ketika kita membicarakan wirausaha, ada hubungannya dengan produsen, konsumen, pedagang, distributor, penjual, pembeli, dan seterusnya. Nah, berapa sih jumlah leksikon yang semedan makna dengan leksikon yang lainnya? Itu tidak ada jumlahnya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bagi orang Indonesia dan orang Jawa, makanan nasi itu merupakan budaya ya, budaya makan nasi. Oleh karena itu, kosakata yang hubungannya dengan nasi itu pasti banyak. Ada beras, gabah, nasi, katol. Kalau dalam bahasa Jawa banyak lagi, ya ada menir, upo dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Inggris karena itu bukan budaya, kosakatanya itu hanya ada satu, yaitu rice. Nah, begitu juga dengan kekerabatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kekerabatan, misalkan hubungannya dengan keluarga, itu ada ayah, ibu, paman, bibi, dan seterusnya. Tapi kalau di negara yang lainnya, kekerabatan itu nama kosakatanya bisa berbeda. Kalau kita itu kan kakak adik, dari usia ya, yang lebih tua disebut kakak, yang lebih muda disebut adik. Tapi kalau di luar negeri itu brother sister dari jenis kelaminnya, jadi beda. Tidak bisa dia little brother, little sister itu ada, cuma ditambah tidak satu satuan kebahasaan tersendiri. Contohnya begitu. Jadi dipengaruhi oleh budaya. Nah, makna kolokasi itu apa? Kolokasi artinya itu tempat yang sama. Kolokasi, ko itu sama, lokasi itu tempat. Misalkan kata yang berkolaborasi dengan pembicaraan seputar sepak bola itu apa? Ya ada kiper, wasit, penjaga garis, penyerang tengah, pemain belakang dan seterusnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa makna kolokasi adalah makna kata tertentu yang berkenaan dengan keterkaitan kata tersebut dengan kata yang lain yang merupakan kolokasinya. Jadi masih berkaitan dengan kata yang lainnya. Misalkan tangan. Tangan itu apa yang berkaitan atau yang sekolokasi dengan tangan? Jari, siku, telunjuk dan seterusnya. Loh Bu, itu kan mengapa tidak bisa disebut relasi makna? Bisa, kolokasi itu bisa disebutkan dalam relasi makna, hipernim, hiponim, homonim, homograf bisa. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak bisa tetapi masih hubungan. Cuma hubungannya itu tidak bisa diterang jelaskan dengan relasi makna. Bisanya itu dijelaskan bahwa kata-kata tersebut memang punya tempat yang sama atau lokasi yang sama meskipun secara jenis semantis itu tidak bisa dijelaskan. Itulah yang disebut makna kolokasi. Dan kata-kata yang bermakna kolokasi inilah yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan medan makna dan analisis komponennya. Misalkan contohnya, komponen makna itu apa? Setiap kata atau unsur leksikal yang satu terdiri atas satu atau beberapa unsur yang sama-sama membentuk makna kata atau unsur leksikal. Misalkan kita mau membedakan kata ayah dengan ibu, maka harus dicari dulu komponen makna atau fitur pembedanya. Apa ayah dan mencari komponen makna atau fitur pembeda itu dari dua hal yang dimiliki keduanya.
Jadi kalau kita mau mencari makna ayah, tidak boleh membandingkan ayah dengan meja, dengan kursi, tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak sejenis dengannya. Nah, tidak punya komponen yang sama. Justru kalau kita mau membandingkan, itu harus ada komponen yang sama. Ya, apa ayah ibu itu komponen yang sama? Oh, sama-sama manusia atau insan. Oh iya, plus dikasih plus plus atau centang-centang. Sama-sama dewasa. Oh iya, sama-sama dewasa. Jantan kalau ayah itu dicentang, kalau ibu dicoret. Kawin, ayah ibu dicentang semuanya. Jadi bisa dibacakan nanti makna leksikalnya. Ayah adalah seorang manusia atau insan yang dewasa, jantan atau laki-laki dan sudah menikah atau kawin. Sedangkan ibu adalah seorang yang dewasa, seorang manusia yang dewasa, bukan jantan, dalam hal ini adalah betina atau wanita, dan sudah menikah atau kawin. Gitu. Jadi bisa dibaca makna leksikalnya kalau untuk menentukan analisis komponen makna. Menentukan analisis komponen makna itu bisa dengan cara seperti ini, bisa juga cara berikutnya. Cara berikutnya itu positif dan negatif. Dengan analisis komponen biner, misalkan ayah, ibu, ditulis, oh manusia sama-sama manusia, dewasa sama-sama dewasa, dan seterusnya. Nah, jika kita mau, misalkan lagi kita membedakan, membawa, menjinjing. Oh, membawa, menjinjing. Itu kan ada komponen yang sama apa? Objeknya yang dibawa apa? Objeknya, misalkan membawa itu bebas, menjinjing itu tas. Lalu apa namanya, kegiatan atau aktivitas mengangkat barang, menjinjing juga sama mengangkat barang, dan seterusnya. Jadi dicari fiturnya dulu untuk bisa menentukan plus minusnya. Nah, ini contoh lagi. Kuda, sapi, kambing, bedanya apa? Kita cari ciri-ciri semestanya dulu atau yang sama dulu. Misalkan menyusui, berkuku tajam, dipelihara kendaraan. Kalau kuda itu sama ya, menyusui centang, sapi centang, kambing centang. Berkuku tajam, centang semua. Dipelihara juga centang semua. Kendaraan negatif ya. Sapi negatif, kambing negatif karena tidak bisa digunakan sebagai kendaraan. Nah, kalau kita membaca ini, kita bisa menjelaskan bahwa kuda adalah hewan menyusui, berkuku tajam, dipelihara, dan bisa digunakan untuk kendaraan. Sedangkan sapi dan kambing menyusui, berkuku tajam, dipelihara, dan tidak bisa kendaraan. Lalu sapi dan kambing itu kan sama, sehingga kita cari pembedanya lagi. Apa ya? Oh, bertanduk. Sapi iya, kambing iya. Apalagi bentuknya. Sapi besar, kambing kecil. Nah, itu baru bisa pembeda. Menghasilkan susu, dua-duanya sama-sama menghasilkan susu. Dikonsumsi manusia sama-sama bisa dikonsumsi manusia. Jadi kita harus cari sampai menemukan fitur pembeda. Jadi yang bisa membedakan sapi dengan kambing. Kesesuaian semantis dan gramatis. Seorang bahasawan dapat memahami dan menggunakan bahasanya bukan karena ia menguasai kalimat, tetapi karena ada kesesuaian, kecocokan ciri-ciri semantis di antara keduanya. Maksudnya begini, seorang bahasawan itu tidak mungkin bisa menjelaskan semua bahasa, ya menjelaskan semua bahasa. Bahasanya sendiri saja kadang-kadang tidak bisa dijelaskan semua, tetapi punya naluri atau kesesuaian semantis gramatis sehingga bisa membedakan dua kata. Contohnya begini, ketika kamu mau memberikan makna kata bakso, ya itu pasti tidak mungkin kok kita mencari medan makna kata bakso itu atau komponen semantis makna bakso itu kok dibandingkan dengan kursi, itu tidak mungkin. Karena keduanya itu memiliki sifat yang berbeda antara bakso dengan kursi. Misalnya bakso dengan mie ayam, kursi dengan meja, itu kan masih sama. Itu kan naluri ya, jadi semantis gramatis atau kesesuaian semantis dan gramatis dalam benak kita sebagai penutur bahasa. Kan mestinya Anda juga begitu. Ketika ada kata pendidikan dengan kurikulum, oh masih nyambung. Ketika pendidikan dengan misalkan hukum, nah itu agak sulit ya untuk menyambungkan di antara keduanya. Nah, itulah kesesuaian semantis dan gramatis yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kita dulu ketika saya kuliah S2, itu membedakan antara polisemi kata menjaga, ya, menjaga, merawat, melindungi. Nah, itu apa komponen makna yang membedakan di antara ketiganya? Nah, itu saya mencari itu komponen makna menjaga. Objek sama-sama menjaga itu orang, melindungi, melakukan perbuatan untuk orang lain ya tidak, nah, dicintai. Jadi untuk mencari itu fungsinya untuk apa? Untuk menemukan makna leksikal ya, untuk menemukan makna leksikal. Seperti makna-makna dalam kamus atau para leksikografer ketika mencari makna, ketika mereka mencari makna dalam kamus itu seperti itu caranya. Pertama, dibandingkan dulu dengan kata-kata yang memiliki kesesuaian semantis dan gramatis. 2 atau 3 kata. Setelah itu dicari komponen maknanya, ya, dicari ciri pembedanya. Justru ciri pembeda itu dari 2 hal yang dimiliki keduanya. Misalkan temanmu ada yang namanya Dinda, kamu mau mencari apa Dinda dan Ayu.
Dinda dengan Ayu itu bedanya apa? Nah, kita harus cari komponen-komponen yang sama-sama dimiliki Dinda dan Ayu, ya enggak? Oh, rambutnya Ayu tuh ikal, Dinda tuh lurus. Tingginya Ayu tuh tinggi ya, Dinda itu kurang tinggi misalkan. Kulitnya Dinda itu sawo matang, Ayu itu putih misalkan. Jadi yang dimiliki keduanya. Jangan membedakan, kalau kita mau mendefinisikan Ayu kok mau malah dibedakan dengan kursi. Ya nggak mungkin nanti bisa ketemu karena mereka tidak punya sisi kesesuaian semantis dan gramatis. Gitu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.